Rumah, selamat pagi. Kita akan sama-sama beribadah, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk segala hal Tuhan. Segalanya yang kami terima dari Engkau, luar biasa Tuhan. Ketika kami rasakan di saat-saat kami mengalami kesulitan, and we remember bahwa kami ingat kami nggak sendiri. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Immanuel, God is with us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We are so thankful Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dan hari ini Tuhan, dari setiap pujian, kami mau ungkapkan rasa yang begitu banyak, yang indah Tuhan, yang amazing Tuhan. Kami mau sampaikan kepada Tuhan kekasih kami. We are grateful. Kami sangat bersyukur Engkau memanggil kami anakku. Engkau memanggil kami hambaku. Engkau memanggil kami kepunyaanku. Terima kasih Tuhan. Sangat berharga untuk ada pagi hari ini di hadapan Tuhan, menyembah, memuji bersama-sama dengan kekasih kami di tempat ini. Itu sangat berharga Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan kiranya hantarkan tempat ini tidak dengan kurang sesuatu apapun, sehingga kami sama-sama menaikkan yang terbaik. Berbicaralah Tuhan atas kami. Pakailah hamba gembala kami Tuhan, Pastor Yosi. Menyampaikan isi hatimu, urapanmu ada Tuhan. Terobosan akan kami alami, jawaban Tuhan akan kami alami. Dan kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Thank you Jesus. Oh God. We glorify your name God. Kami sangat bersyukur. Kami mau agung-agungkan Engkau Tuhan hari ini. Yes, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita jemaat juga di rumah kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Clap our hands. Ku kagum seribu rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Amin. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Tuhan yang jauh, selalu di dekatku. Mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Katakan 1000 rasa, 1000 rasa. Ku kagum seribu rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Yes. Tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku,
hadirmu mengubah sifat, yes. Dari kegelapanku tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, oh hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeah, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you for this beautiful morning. Thank you, Jesus. Thank you.
Jemaat kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, tubuh kami untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Thank you Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus Guru. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kau karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara yang sudah memegang roti dan anggur bisa dipersiapkan. Saudaraku pegang roti di tangan kanan saudara, dan saudaraku angkat. Bagi saudara yang di rumah, hal yang sama saudaraku lakukan. Di perjamuan kudus ini kita dapat membedakan dengan iman antara roti dan tubuh Kristus dan anggur dan darah Yesus. Mari saudaraku, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan tubuhmu kami terima dengan iman, kami dipersatukan oleh Tuhan oleh karena pengorbananmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan makan saudara. Makasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan darahmu yang tercurah, kutuk di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, Tuhan telah tebus. Bahkan segala sakit penyakit kami, Tuhan telah menebusnya dan menanggungnya Tuhan. Kami terima ini dengan iman, karena meterai telah menjadi milik kami, yaitu kami menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan minum saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga kami menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Makasih tim musik, tim pujian penyembahan. Silakan duduk. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, masih di dalam tema atau subtema yang sama. Temanya adalah Rise Up and Be Radiant, bangkit dan bersinarlah. Dan subtemanya adalah tentang Be Radiant atau bersinar. Dan khususnya hari ini kita akan belajar, saudaraku, bagaimana supaya kita dapat bersinar itu karena kita memiliki responsibility atau tanggung jawab. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali, tahun ini masih tahun yang baru, bulan Ibrani, Pei Gimel, yang menunjukkan dua hal, saudaraku. Tiga hal sebenarnya ya, dari dalamnya. Secara dekade, 10 tahun berbicara tentang mulut, biarlah mulut kita ini dijaga oleh Tuhan. Apa yang kita keluarkan, itu bagian dari firman Tuhan. Kita akan lalui nanti 7 tahun lagi, karena sudah sampai ketiga, sekarang 5783, 7 tahun lagi dasawarsa ini akan kita lalui, saudaraku. Kemudian bicara tentang rumah atau tempat di mana kita bisa mendapatkan keteduhan, ketenangan. Rumahnya harus dibangun sedemikian rupa di dalam Tuhan, dan kita tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri mendeklarasikan bahwa Dia jalan. Tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus sendiri, saudaraku. Yaitu yang kita imani, yang kita percayai. Di dalam konteks kehidupan berbangsa, tentu kita tidak memaksakan orang, tapi kita sifatnya memberitakan. Ya, memberitakan. Kalau berita orang boleh terima, orang juga boleh nggak terima, nggak masalah. Tapi kita tidak memaksakan tentunya di dalam konteks negara Pancasila ini. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang responsibility atau tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada umat manusia yang diciptakan, ya, bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, kemudian untuk mengelola atau untuk berkuasa. Ya, berkuasa atas bumi ini, tapi jangan lupa sebelum berkuasa, ya segambar dulu lah ya, dan serupa dulu dengan Dia, serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya kita belajar bagaimana untuk bisa berkuasa atau mengelola atau bertanggung jawab tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku. Di bidang kita masing-masing yang hari ini kita geluti sehari-hari ini, kita bisa menjadi orang-orang yang skillful, orang-orang yang ahli di dalamnya. Puji Tuhan, saudara, kita akan lihat ayatnya. Jadi hari ini hanya membahas satu ayat, semoga selesai, saudaraku ya. Ternyata firman Tuhan itu, nah, Coach Theo kalau bahas firman Tuhan cukup teliti, jadi ada renungan hariannya
Sudah sampai Wahyu ya, sudah hampir selesai. Puji Tuhan, jadi tentu kita semua diberkati ya dengan renungan-renungan yang disampaikan. Nah saudara, satu ayat yang kita mau telisik bersama adalah di 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Saudaraku yang di rumah atau dimanapun saudaraku berada yang sedang ibadah lewat YouTube dan saudaraku yang ada di gereja ini, saya ajak untuk kita bisa membaca bersama-sama saudaraku ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, terjemahan baru ini sangat bagus, saudara. Terjemahan baru ini sangat bagus, tapi ada terjemahan yang mungkin bisa lebih kita mengerti, ya, bisa kita pahami. Saya ajak saudaraku untuk melihat terjemahan yang lain, versi yang lain. Kalau bahasa Inggrisnya itu TPT, The Passion Translation. TPT ya, dikatakan I urge you. Urge itu sebenarnya sinonimnya bisa dengan encourage, ya, saudaraku, yang mendorong. Jadi saya mendorong kamu, my brothers and sister, for the sake of the name of our Lord Jesus Christ. Minggu yang lalu Pastor Lukman membahas tentang salah satunya konsep Kristus Yesus Tuhan ya. Tuhan. To agree to live in unity with one another and put to rest any division that attempts to tear you apart. Be restored as one united body living in perfect harmony. Form a consistent choreography among yourselves, having a common perspective with shared values. Ini lebih lengkap ini artinya, saudaraku. Dan kita akan lihat, di sini ada 5 bagian yang nanti kita akan bahas satu persatu. Terjemahan Indonesianya sebagai berikut. Jadi saya mendorong Anda, saudara-saudaraku, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk setuju, untuk hidup dalam persatuan satu sama lain dan menghentikan perpecahan apapun yang mencoba mencabik-cabik Anda. Dipulihkan sebagai satu tubuh bersatu yang hidup dalam harmoni yang sempurna. Bentuk koreografi yang konsisten di antara Anda memiliki perspektif yang sama dengan nilai-nilai bersama. Ini menyenangkan sekali. Saya sangat bergairah, saudaraku, dengan arti yang coba diuraikan dalam bentuk terjemahan ini, saudaraku ya. Jadi kita berhenti di sini dulu, kita akan lihat, saudaraku, ada 5 hal. Ada 5 hal. Yang pertama itu, belum, itu nanti koreografi ya nanti, sebentar. Yang pertama itu untuk setuju, saudaraku, setuju. Setuju tentang apa? Sekarang ini kita diminta persetujuan kita untuk banyak hal. Apalagi menjelang negeri kita akan mempersiapkan diri untuk dalam bahasanya memasuki pesta demokrasi, ya. Saudaraku ya, kemudian kita ditawari dengan banyak hal untuk kita setuju, saudaraku. Padahal yang paling penting kita setuju atau tidak setuju itu adalah bagaimana kita mengamati sehari-hari apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan seringkali sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang disampaikan bagaimana kalau konteks negeri kita ini, bahwa mereka itu sangat peduli dengan rakyat, sangat peduli dengan bangsa, sangat peduli dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu selalu diungkapkan di saat-saat mereka memasuki apa yang disebut dengan pesta demokrasi. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu ada di tengah-tengah kita dan kita mesti mengerti dan memahaminya, saudara. Tapi yang penting bukan itu, yang penting itu kita amati itu. Selama 5 tahun ini apa yang mereka lakukan, betul nggak peduli, betul nggak sungguh-sungguh memperhatikan itu.
Ya, karena kalau enggak, ya kita enggak bersetuju dong, saudara ya. Kita enggak bersetuju. Nah, untuk setuju di sini, di dalam hidup persatuan. Persatuan satu sama yang lain. Di Alkitab dicatat tentang sebuah persatuan yang diwujudkan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka berencana untuk membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Wow, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi statement Tuhan, saudaraku. Kalau mereka bersatu, tidak ada yang tidak berhasil. Itu Tuhan katakan begitu loh. Padahal persatuan mereka apakah diinisiasi oleh Tuhan? Jawabannya bukan. Karena mereka ingin bersatu dan mereka mau cari nama, saudara. Halo, katakan cari nama. Jadi mereka tuh mau cari nama, saudara. Supaya namanya dikenal gitu. Nah, Tuhan mengajar kepada manusia yang tadi di awal saya katakan, kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan dia itu, ya mesti betul-betul segambar dengan dia. Maksudnya begini loh, semua itu diciptakan oleh Tuhan untuk manusia itu ujung-ujungnya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk meninggikan dan memuliakan nama sendiri. Nah, Tuhan nggak mau begitu, saudaraku ya. Dan itu sebabnya mereka mencoba untuk melakukan itu dengan cara berpikir sendiri, dengan cara sendiri. Nah, wah Tuhan mulai berpikir nih, wah ini apapun yang mereka lakukan nggak ada yang tidak mungkin ini. Pasti berhasil. Jadi saudaraku, persatuan itu sebenarnya sudah pernah sejarah mencatat manusia mau melakukannya dan mereka berhasil, saudaraku. Lalu Tuhan katakan apa? Untuk yang kali ini, karena motivasinya mereka mencari nama, maka Tuhan pisahkan dengan bahasanya. Satu dengan yang lain gak ngerti. Ya. Jadi saudara-saudara, contoh yang konkret ya, contoh yang konkret. Kalau teman-teman kita dari orang Karo, yaitu dengan orang Sunda ketemu misalnya ya, wah mereka semangat gitu ya, oh haleluya, orang Sunda baik banget, orang Karo lagi bekerja misalnya, mengerjakan bangunan, kemudian orang Sunda juga biasa memasak gitu ya, masak makanan khas Sunda gitu ya, dikasih, lalu orang Karo bilang, karena ya dengan bahasanya, wah dia ucapkan bujur, nah bujur itu bahasa Karo artinya terima kasih saudaraku, bagi orang Sunda, wah nggak bagus kan, nggak usah dibahas lah saudaraku ya, pasti ngerti, nggak bagus itu, dan itu bisa terhina, bisa ribut akhirnya. Nah mungkin kira-kira pada waktu itu terjadi itu, udahlah, kamu nggak ngerti bahasaku, aku nggak ngerti bahasamu, akhirnya misah mereka, dicerai-beraikan oleh Tuhan. Ya, akhirnya mereka tidak bagaimana mau bersetuju satu dengan yang lain. Ya, nah, jadi persetujuan itu ternyata memang nggak mudah untuk kita untuk kita sepakati baik hati, pikiran maupun ucapan sebenarnya, saudaraku. Saya setuju untuk apa, gitu ya? Di sini untuk setuju untuk apa? Untuk hidup dalam persekutuan satu sama lain. Tuhan mau supaya kita itu hidupnya seperti kisah Rasul yang pertama itu loh. Ada persekutuan, mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka melakukan perjamuan kudus. Dan nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang firman Tuhan katakan menjadi takut. Banyak orang respect, saudaraku, kepada mereka semua. Kenapa? Karena pencurahan Roh Kudus yang pertama Tuhan di masa sekarang itu, yang ada di tengah-tengah kita adalah Roh Kudus. Itu yang akan membuat banyak hati berbalik kepada Tuhan. Apa yang difirmankan dalam Zakaria, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kalau enggak Tuhan akan memunahkan bumi ini. Artinya mesti ada rekonsiliasi, ada pemulihan, ada persekutuan, ada fellowship antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita melihat pesan Paulus di 1 Korintus ini, untuk demi nama Tuhan Yesus Kristus, untuk setuju hidup di dalam persekutuan, saudaraku ya. Nah, setelah itu maka poin yang kedua tadi dan lainnya, dan menghentikan perpecahan. Jadi hidup yang bersama tadi dapat menghentikan perpecahan, saudaraku. Tujuannya ke sana. Apakah perpecahan, ada hamba Tuhan mengatakan, oh perpecahan itu pasti dari iblis. Jangan dulu buru-buru mengatakan, saudaraku.
Tuhan juga bisa untuk menimbulkan itu untuk satu maksud tujuan bagi kemuliaannya. Jadi jangan terlalu terburu-buru, saudaraku ya. Nah, untuk menghentikan perpecahan apapun. Nah, perpecahan yang dimaksud ini adalah bahwa supaya satu dengan yang lain itu, kita itu memiliki satu standar pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama tentang kerajaan Allah, yaitu tentang firman Tuhan. Kemudian di dalam mengaplikasikan, mengejawantahkan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menghentikan itu, tapi bisa menghentikan itu kalau kita setuju tadi, yang pertama mesti kita lalui, saudaraku. Tapi dasarnya itu adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dasarnya, itu basic yang gak bisa diubah, saudaraku ya. Bahkan ada yang menerjemahkan begini, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu merupakan bagian dari Tritunggal katanya. Tuhan itu menggambarkan Bapa, Yesus adalah Yesus yang menjadi manusia, Kristus adalah yang diurapi Tuhan, Roh Kudus. Ya, nah benar atau tidak pernyataan itu ya saya nggak tahu, tetapi Yesus sendiri telah mendapatkan julukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Pastor Lukman kemarin, Kristus Yesus Tuhan, begitu ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Haleluya. Itu yang kedua, saudaraku ya, menghentikan perpecahan. Nah, bicara perpecahan, saudaraku, kalau saudara ingat di dalam kitab Raja-Raja, kisahnya Salomo. Salomo itu raja yang luar biasa kan, paling kaya di antara raja-raja yang lain. Luar biasa kayaknya. Tapi juga kalau ada, saya nggak tahu ya, ada trofi atau apa ya, kosteo ya, kalau dikasih trofi, itu istrinya juga paling banyak dia, betul ya. Tapi yang nggak perlu diberi trofi lah itu ya, karena tapi yang saya mau sampaikan, karena istri-istrinya itu membawa dia jauh dari Tuhan. Dan dari situ Tuhan menyatakan, kerajaanmu tidak akan utuh lagi. Kerajaanmu akan, jadi perpecahan kerajaan Israel terjadi dari mana? Dari Salomo, saudaraku. Potensinya itu dimulai dari Salomo. Ya, bahwa Rehabiam anaknya mungkin tidak memiliki kebijakan seperti papahnya, lalu orientasinya kepada massa. Hati-hati ya, kalau pribadi yang orientasinya pada massa, itu lambat atau cepat tidak akan berhasil. Saul orientasinya pada massa, bukan kepada Tuhan. Rehabiam juga menyenangkan hati orang-orang muda. Nasihat orang tua diabaikan begitu saja. Yerobeam juga begitu, orientasinya pada massa. Yang tadinya Tuhan sampaikan nubuatan kepada Yerobeam itu pegawainya Salomo. Waktu ada Salomo dia berbuat kesalahan, dia melarikan diri ke Mesir. Tahu Salomo meninggal, dia balik lagi. Dan inilah mulai terjadinya perpecahan. Rehabiam dan Yerobeam menjadi dua kerajaan, saudaraku. Ya. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah, menghentikan perpecahan itu sebenarnya sikap hidup kita kepada Tuhan yang bersetuju yang tadi untuk kita boleh bersekutu, yang dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu dapat menghentikan perpecahan. Kita mau pakai dalil apapun, saudaraku, perpecahan itu tidak akan bisa berhenti kalau kita mulai menyimpang. Salomo menyimpang dari Yahweh pada waktu itu, jauh dari Tuhan. Tuhan tidak lakukan pada waktu pemerintahnya, tapi potensinya sudah ada di waktu itu. Apakah sebenarnya itu bisa dipulihkan? Saya percaya kalau berbalik kepada Tuhan, sejarah akan berbeda mencatatnya. Ya. Tapi karena itu tetap berlangsung begitu, Salomo juga tetap kelihatannya lebih mengasihi istri tentunya harus, saudaraku ya. Tetapi yang pertama-tama mengasihi Tuhan, baru mengasihi istri. Ya, yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Puji Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, dipulihkan sebagai satu tubuh yang bersatu. Rupanya Kristus mati itu karena tubuh kita terserak-serak. Bukan tubuh kita, tubuh Kristusnya terserak-serak, saudaraku. Jangankan waktu itu, ya waktu sekarang saja. Wah, gereja juga begitu, saudaraku ya. 329 sinode yang ada di Indonesia ini, sedikit apa banyak, saudaraku. Ngitungnya juga capek ya. Sinode, saudaraku, banyak sekali.
Kita salah satu di antaranya. Ya. Bagaimana Tuhan akan meletakkan kepalanya di tubuhnya? Apakah tubuhnya sudah siap? Dan ini kalau tidak karena skenario Tuhan, di Yohanes 17 Tuhan Yesus berdoa di ayat 21 supaya semua menjadi satu. Semua menjadi satu. Ayat 21, Yohanes 17. Ayat 23-nya, sempurna menjadi satu. Itu doanya Tuhan Yesus. Kesatuan ini tidak akan sempurna kalau bukan di skenario diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Makanya suami istri juga mesti bersatu kalau ada di dalam Tuhan. Suami istri anak-anak bisa bersatu kalau ada di dalam Tuhan. Saudaraku, semua pertengkaran, perselisihan apapun pasti dapat diselesaikan kalau ada di dalam Tuhan. Di luar itu, saudaraku. Di luar itu ya tentu sulit untuk kita mencapai persatuan yang sempurna tadi. Sempurna menjadi satu. Ya, saudaraku cek di situ. Singkatannya SMS. Semua menjadi satu. Sempurna menjadi satu, SMS juga. Ya, singkatannya begitu, saudara ya. Oke. Ya, kemudian yang hidup dalam harmoni yang sempurna itu. Ya, yang keempat, saudaraku, bentuk koreografi yang konsisten. Wah, anak-anak muda pasti suka dengan koreografi. Ya, saya juga suka, saudaraku, koreografi. Tapi kalau saya suruh ngerjakan koreografi bukan bidang saya, saudaraku ya. Pastor Lukman pasti lebih bisa untuk mengerjakan koreografi itu. Haleluya. Nah, arti koreografi bisa dibantu nggak arti? Nah, koreografi, the skill of combining movement into dance to be performed, saudaraku. Ya. Gambarnya kan begitu, saudaraku ya, untuk bisa membuat seperti ini kan nggak gampang, saudaraku. Terjemahan Indonesianya coba. Nah, jadi koreografi itu keterampilan untuk menggabungkan gerakan menjadi tarian yang akan dilakukan. Ya, bahasa Indonesianya kurang pas gitu ya, atau menjadikan tarian yang akan apa ya, akan menjadi performance ya, itu lebih enak mungkin ya. Nah, ini sesuatu yang nggak mudah. Kehidupan kita untuk tadi mencapaikan kesatuan itu ada banyak faktor, saudaraku. Kita ini diciptakan dengan gen yang berbeda-beda. Dari orang tua yang berbeda-beda. Di dunia ini ada anak kembar sekalipun nggak ada yang sama, saudaraku. Itu ada perbedaannya. Apalagi dengan orang tua yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak akan menyebabkan kita untuk mengalami perpecahan. Perbedaan-perbedaan itu kalau digarap dengan koreografer, saudara dan saya adalah koreografer aja, dengan hikmat Tuhan, maka akan menjadi sebuah gerakan, sebuah tampilan performance yang indah, saudara. Apakah itu mungkin? Mungkin. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ini semua dapat dilakukan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus menerjemahkan bagi saudaraku yang ada di gereja atau yang saudaraku mendengar lewat YouTube ini, tentu menangkap dan mengerti apa yang saya maksudkan, bahwa di dalam kehidupan ini, kalau dalam skop kecil dalam keluarga kita ada banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu akan diubah menjadi sesuatu yang menghasilkan simfoni atau apapun, menjadi sesuatu yang indah. Ini ada gitar, ada drum, ada keyboard, ada bass tadi. Tetapi ketika mereka main bersama-sama di dalam sinergi, menghasilkan sebuah harmoni dan hasilnya luar biasa. Bahkan beberapa konser, saudaraku, kita pernah melihat ada perpaduan misalnya musik tradisional digabungkan dengan peralatan, ini ternyata juga bisa nyambung, saudaraku ya. Bisa nyambung. Dan Indonesia kaya akan itu, saudaraku. Kita kaya akan itu. Kita di dalam Tuhan pasti diberikan kemampuan untuk kita menjadi koreografer. Amin, saudaraku. Katakan bersama-sama dengan saya siap menjadi koreografernya Tuhan. Sama-sama, saudaraku ya, 2, 3. Saya siap menjadi koreografernya Tuhan. Wow.
Apa saja, saudaraku. Nah, ini bisa nanti kapan-kapan tanya sama Coach Theo misalnya. Ada yang ngomong misalnya. Itu soal bela diri. Kalau bela diri itu boleh nggak sih belajar bela diri? Jangan tanya saya ya, tanyanya Coach Theo ya. Jadi ada yang menganggap, nggak boleh. Orang percaya nggak boleh. Begitu saudaraku ya. Nanti dulu motivasinya untuk apa, saudaraku? Ya, semua itu kalau digunakan untuk teknologi aja, kalau di tangan orang baik ya jadi baik, tapi teknologi di tangan orang yang nggak baik ya jadi nggak baik. Ya, begitu. Jadi kita kembali lagi ke ayat yang tadi, coba mundur lagi. Ya, mundur lagi. Ya, tadi kan kita koreografi yang konsisten di antara Anda. Yang kelima itu memiliki perspektif yang sama dengan nilai-nilai yang bersama, nilai-nilai bersama, saudaraku. Nilai-nilai sudah disepakati. Nah, kita ini kalau punya visi dan misi, visinya transforming our communities, mentransformasi komunitas kita. Visinya apa? Ada 3, saudaraku. Oleh urapan Allah kita diamanatkan untuk mentransformasi komunitas kita. 1, melalui pemberitaan kabar baik. Yang kedua, memperlengkapi orang-orang percaya. Jadi perlu ada equipping, memperlengkapi mereka. Dan perintisan gereja-gereja. Ya. Memang perintisan gereja-gereja ada hubungannya dengan bangunan, tapi tidak selalu. Kita harus kembali definisi gereja apa. Gereja itu adalah pribadi-pribadi. Kita semua orang-orang yang percaya, saudaraku, kepada Tuhan. Ya. Kemarin saya membaca sebuah kisah dari Paus, kalau nggak salah Paus di masa-masa perang dunia. Ya kalau nggak salah, saudaraku. Itu Paus itu menolong orang-orang. Orang-orang bukan hanya orang Katolik saja. Orang di luar Katolik. Lalu disebutnya apa? Oleh Paus itu dikatakan gini. Ya, saya menolong mereka karena mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi semua itu anak-anak Tuhan, anaknya Tuhan. Ada orang yang kadang-kadang di luar orang percaya bukan anak Tuhan. Waduh. Nanti dulu, saudaraku ya. Nah, ini di dalam kisah itu disebutkan. Kenapa Paus menolong? Karena Paus di dalam konsepnya, mereka semua anak-anak Tuhan. Itulah yang membuat kita memiliki nilai kemanusiaan, value kemanusiaan yang benar tentunya, saudaraku. Untuk kita menolong orang tidak melihat tentang identitasnya dan lain sebagainya. Tapi kita menolong yang menolong. Ya. Memiliki perspektif, cara pandang yang sama dengan nilai-nilai bersama, ya. Itu ada kelima hal itu, saudaraku. Nah, untuk dapat menciptakan semua itu bisa dilanjutkan, ya. Nah, hal yang baik terjadi ketika para pemimpin sebenarnya, Salomo tadi menyebabkan perpecahan, Salomo pemimpin. Rehabiam mewujudkan perpecahan dan Yerobeam, mereka pemimpin, saudaraku. Ya, penting mengambil tanggung jawab untuk menciptakan suasana dan budaya pelayanan. Apa yang para pemimpin ciptakan? Yang pertama, saudaraku, sense of destiny. Ya. Jadi ada perasaan tentang tujuan ilahi itu apa? Jadi kita ada di sini oleh karena rancangan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Itu hal yang pertama, saudaraku ya. Saya nggak lama-lama ya di sininya ya. Oke, yang kedua, sense of family. Adanya kebersamaan. Keluarga kalau ada kebersamaan ya pastilah, saudaraku, hidup. Salah satu ciri dalam keluarga itu ya ada dalam kebersamaan. Itu penting, saudaraku. Yang ketiga, militan spirit. Jadi kita harus menyelesaikan pekerjaan berapapun harganya. Kita mesti bisa melakukannya. Nah, ini saya tidak bahas lebih jauh. 3 hal ini ulangi lagi. Yang pertama, saudaraku. Yang pertama tadi ada sense of destiny, bahwa kita punya tujuan ilahi di dalam kehidupan kita ini. Berikutnya sense of family. Kemudian yang ketiga militant spirit. Ya, ini kita menyelesaikan tanggung jawab apapun di bumi ini, berapapun harganya, saudaraku, kita mesti selesaikan. Ya, kesimpulannya, bersedia dipulihkan sebagai satu tubuh bersatu
yang hidup dalam harmoni yang sempurna. Saudaraku, sama-sama kita katakan 2-3 bersedia dipulihkan sebagai satu tubuh bersatu yang hidup dalam harmoni yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih dengan firman-Mu, tanam di dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kehidupan untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saatnya untuk kita memberikan persembahan dan memberikan persepuluhan buat Tuhan. Dan Anda bisa mengisinya di dalam amplop yang telah sediakan. Untuk yang di rumah, Anda bisa transfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pastor Yosi. Tuhan, kami percaya Tuhan ingin agar kami unity, Tuhan, bersepakat dengan Engkau, Tuhan, untuk melaksanakan kehendak-Mu di bumi, Tuhan, supaya ada kedamaian di bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat yang telah kami terima, Tuhan, di mana kami boleh mengelola usaha kami, mengerjakan pekerjaan kami dengan baik, Tuhan, sehingga kami beroleh pendapatan, penghasilan, Tuhan, dan kami sebagian akan kembalikan kepadamu, Tuhan, dalam bentuk persepuluhan, dan kami memberikan juga persembahan, Tuhan, yang kami percaya akan digunakan dengan baik, Tuhan, melalui gereja lokal di tempat kami beribadah saat ini, Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk bangsa dan negara Indonesia yang menuju persiapan Pilpres 2024. Kami percaya, Tuhan, Tuhan telah menyiapkan kepala-kepala negara pilihan-Mu, Tuhan. Kami percaya mereka boleh membawa bangsa ini, Tuhan, memimpin ke dalam alam kemerdekaannya, Tuhan, selama 1 atau 2 periode ke depan. Kami percaya, Tuhan, bahwa pemimpin adalah wakil Allah di bumi ini, khususnya di Indonesia. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat yang sedang sakit, Tuhan, baik yang berada di gereja maupun yang di rumah atau di mana saja, Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu Yesus telah menyembuhkan mereka saat ini juga di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pagi ini untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Denis Olivia dan untuk Shania Ruth Tenu. Kami berdoa supaya semua berkat yang telah Kau sediakan dapat mereka terima dengan baik, Tuhan, dan dapat mereka kelola dengan baik dan berbuah banyak, sehingga orang lain dapat menerima hasilnya. Terima kasih, Tuhan. Kami alaskan doa yang singkat ini, Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan. Amin.
Jemaat saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara yang di rumah dan di gereja, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan memberikan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, buah kandunganmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhanlah yang membimbingku, tangan. Selamat hari Minggu jemaat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati